Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sahalivi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri playlist materi kita tentang web programming, di mana di pertemuan 2 sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan HTML ya teman-teman. Jadi di pertemuan 2 kemarin kita sudah belajar tentang tag-tag apa aja yang ada di dalam HTML. Nah, kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan 3 yang akan membahas tentang pengenalan pada PHP ya, atau bahasa pemrograman PHP. Nah, PHP ini sangat berperan agar website kita terlihat lebih dinamis. Penasaran seperti apa? Mari kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai materi kita di pertemuan 3. Kalau tadi saya sudah membahas sekilas tentang PHP, yakni agar website kita lebih dinamis. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya mengenai itu. Nah, kalau di pertemuan 2 kemarin kan kita belum menginstal aplikasi apapun ya teman-teman. Untuk di pertemuan 3 ini kita akan menginstal 2 aplikasi yang akan membantu kita dalam mempelajari materi kita di pertemuan 3 ini ya teman-teman. 2 aplikasi tersebut adalah yang pertama, yaitu Visual Studio Code. Ini akan kita pakai sebagai text editor kita, pengganti Notepad ya. Jadi kalau kemarin kan kita memakai Notepad. Nah, saya anggap teman-teman di sini sudah paham tag-tag yang ada dalam HTML. Jadi di sini kita akan menggunakan bantuan kode editor menggunakan Visual Studio Code ya, teman-teman. Dan aplikasi yang kedua adalah Exam atau SAM ya. Ini kita sudah bahas. SAM ini adalah web servernya ya, teman-teman ya. Jadi dalam PHP ini wajib menginstal web server agar kita bisa menjalankan file PHP tersebut. Jadi silakan teman-teman install terlebih dahulu. Oke teman-teman, jangan khawatir, saya sudah siapkan link downloadnya untuk teman-teman di link deskripsi video di bawah ini. Jadi teman-teman bisa langsung download Visual Studio Code dan Examnya. Kebetulan nanti untuk Visual Studio Code-nya ada 2 versi, untuk 32 bit dan 64 bit. Dan untuk Examnya ini bisa digunakan untuk 32 bit maupun 64 bit. Jadi ada 3 file ya teman-teman. Oke teman-teman, boleh install dulu ya sekarang. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman, apa yang teman-teman tahu tentang PHP? PHP itu bukan ini ya, teman-teman ya. Tapi PHP di sini adalah bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan salah satunya dalam web programming. Seperti apa pengertian PHP? Kita lihat dulu jurnalnya Hermiati dan kawan-kawan pada tahun 2021. Menurut tim EMS dalam jurnalnya Hermiati dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa PHP adalah bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. Nah, di sini kata kuncinya dinamis, pengolahan data dan pemrosesan data. Nanti kita akan bahas lebih detailnya ya, teman-teman. Oke, PHP atau singkatannya adalah PHP Hypertext Processor yang sebelumnya disebut Personal Homepage, adalah sebuah bahasa script berbasis server atau server side yang mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan ekstensi .php sehingga menampilkan tampilan website yang dinamis di sisi klien atau browser. Jadi PHP ini sebelumnya singkatannya sempat disebut Personal Homepage, tapi untuk sekarang PHP sendiri singkatannya ini PHP Hypertext Processor ya. Sebuah bahasa script yang berbasis server. Jadi di sini sudah harus menggunakan web server ya. Makanya kita perlu menginstal Exam. Oke, kemudian PHP ini awalnya dikembangkan oleh seorang programmer bernama Bapak Rasmus Lerdorp ya pada tahun 1995, dan saat ini PHP sudah dikembangkan mencapai versi yang ke-8 ya, atau PHP 8. Nah, yang menyebabkan PHP banyak dipakai oleh banyak orang adalah karena PHP ini perangkat lunak bebas yang open source ya teman-teman, yang dirilis di bawah lisensi PHP. Artinya, untuk menggunakan bahasa pemrograman PHP ini kita dapat menggunakannya secara gratis, bebas, dan terbuka karena sifatnya open source ya teman-teman. Kita lanjut ke fungsi PHP. Sebelumnya pasti teman-teman bingung nih, apa sih fungsinya PHP dan apa bedanya PHP dengan HTML? Nanti kita lebih bahas. Sekarang kita bahas fungsinya terlebih dahulu. Fungsi PHP yang pertama adalah membuat, membuka, membaca, menulis,
menghapus, dan menutup file di server. Kemudian kita bisa menggunakannya untuk mengumpulkan data form, teman-teman. Jadi data form di sini isian ya, isian sebuah dari formulir. Misalkan kita mau mengumpulkan data formulir mahasiswa, kemudian apapun itu ya, jenis data formnya. Kemudian PHP ini bisa digunakan untuk menambahkan, menghapus, dan memodifikasi data di dalam database. Nah, ini adalah salah satu poin penting kenapa PHP bisa disebut dinamis dalam web programming, karena ini teman-teman ya. Jadi dia bisa menambahkan, menghapus, dan memodifikasi data di dalam database, sehingga website yang kita buat bisa berubah-ubah datanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian fungsi PHP untuk mengontrol akses pengguna. Jadi sini juga PHP bisa mengontrol akses pengguna. Jadi misalnya teman-teman kalau buka Facebook, itu kan teman-teman loginnya menggunakan email dan password teman-teman. Nah, itu adalah peran dari PHP teman-teman. Jadi bisa mengontrol akses pengguna. Pengguna satu dengan pengguna lainnya itu bisa dikontrol dan dimanage oleh si PHP ini teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan fungsi yang terakhir, PHP ini bisa mengenkripsi data. Maksudnya enkripsi data di sini adalah dia bisa mengubah sebuah teks atau data ke dalam kode-kode tertentu yang menghasilkan teks acak yang lebih aman ya teman-teman. Kita bisa mengenkripsi sebuah password ya teman-teman. Nah, yang kita tahu password ini adalah kunci ya, kunci dari apapun itu termasuk di akun kita. Jadi si PHP ini bisa mengubah teks yang tadinya teks normal menjadi teks acak. Jadi ini lebih aman dari serangan hacker ataupun cracker teman-teman ya. Salah satu contohnya kita bisa menggunakan password hash ya, dan juga MD5 dalam mengamankan sebuah password. Ya kurang lebih seperti itu untuk enkripsi data dalam PHP. Kemudian tahukah teman-teman, berdasarkan survei yang dilakukan www.tech.com pada tahun 2019, PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam website di dunia dengan perolehan persentase sebesar 79%, mengungguli bahasa pemrograman lain seperti ASP.NET, Java, Ruby, Static File, Scala, Python, dan lain-lain. Kemudian sesuai dengan survei tersebut ya, jika 79% website menggunakan PHP dan data tersebut menunjukkan lebih dari 20 juta website yang telah menggunakan PHP, teman-teman. Jadi di sini ada salah satu pangsa pasar PHP. Kebetulan kalau media sosial di sini yang paling banyak menggunakan PHP di sini ada Facebook dan Dig ya. Kemudian kalau blog atau CMS di sini WordPress dan Joomla. Kemudian kalau e-commerce di sini PrestaShop, OpenChart dan Magento ya. Kemudian lainnya di sini Yahoo dan Wikipedia pun menggunakan PHP ya. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan PHP? Di sini ada beberapa jenis tagnya ya. Untuk tag PHP ada 4 jenis tag yang bisa digunakan untuk memasukkan kode PHP. Di sini tag standarnya seperti ini: kurung siku, tanda tanya, PHP. Kemudian untuk tag penutupnya adalah tanda tanya, kurung siku ke kanan. Kemudian ada juga nih yang kedua, tag pendek. Ini dia tidak menggunakan kata PHP-nya. Jadi cukup kurung siku ke kiri atau kurang dari ya. Kemudian tanda tanya, dan tag penutupnya tanda tanya, kurung siku ke kanan. Kemudian ada tag ASP. Tag ASP di sini ini untuk PHP dalam format .asp ya. Jadi caranya seperti ini: kurung siku ke kiri persen, dan tag penutupnya persen kurung siku ke kanan. Dan juga ada tag script di sini, script language PHP untuk tag pemuka, dan tag penutupnya /script. Tapi yang paling digunakan dan yang akan kita gunakan adalah menggunakan tag standar aja teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu bahwa ini adalah tag pembuka PHP. Seperti itu ya. Kemudian PHP ini tidak seperti halaman HTML biasa teman-teman. Jadi kode PHP ini tidak akan diberikan oleh server secara langsung ketika ada permintaan dari si klien atau browser ya, tapi harus melalui pemrosesan dari sisi server. Maka dari itu PHP disebut script server side. Maksudnya di sini kita harus menyimpan file PHP tersebut ke dalam web server kita, yakni SAM.
Jadi kita tidak bisa sembarangan menyimpan file PHP kita dimanapun. Seperti contohnya kemarin kita menyimpan di desktop, itu tidak bisa ya kalau untuk PHP. Jadi dia benar-benar harus disimpan ke dalam folder yang ada di dalam web server kita. Seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan praktek ngoding tentang PHP. Oke, sekarang kita buka kode editor kita, yakni Visual Studio Code yang teman-teman sudah install. Oke teman-teman, kalau sudah dibuka Visual Studio Code-nya, tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan Visual Studio Code kita atau kode editor kita. Di sini ada menu tab ya yang bisa teman-teman gunakan, mulai dari File, Edit, Selection hingga Help. Dan di sini ada menu sidebar. Ini untuk Explorer-nya, untuk file-file yang sedang kita buka. Kemudian ada mesin pencarian, ada source control untuk teman-teman yang menggunakan Git. Ini bisa digunakan melalui ini. Kemudian run dan juga ada ekstensi. Oke, jadi di sini kita akan membuat folder baru dulu ya di dalam web server kita. Kita tidak usah ke Explorer, cukup di sini aja. Klik file, pilih open folder atau bisa yang ini ya. Open folder. Kemudian karena web server atau SAM kita berada di C, maka kita pindah ke C, kemudian masuk ke folder SAM dan masuk ke dalam folder htdocs. Jadi folder htdocs ini akan kita gunakan sebagai penyimpanan dari folder dan file project kita ya. Oke, kita akan membuat folder baru di sini, namanya wp1. Kemudian kita masuk ke dalam folder wp1-nya dan pilih select folder. Nanti dia akan membuka seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tandanya kalau sudah ada tulisan WP1, berarti ini teman-teman sudah berada di dalam folder si WP1 tadi ya. Atau kalau teman-teman tidak menggunakan WP1, misalkan namanya lain, nah ini di sini akan muncul namanya ya, nama si foldernya. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan Explorer ya kalau membuat sebuah file, cukup di sini aja. Jadi kode editor Visual Studio Code ini benar-benar membantu kita. Nah, untuk membuat sebuah file baru, kita arahkan kursornya ke sini. Kemudian klik kanan new file. Nah, ini ya. Ini langsung saja kita namakan contoh 04.php. Seperti itu. Nah, ini kalau saya sudah ada ikonnya di sini ya, icon PHP nih. Kalau kita ketik .php di belakangnya. Kalau teman-teman belum ada logo atau ikonnya di sini, ini berarti teman-teman belum menginstal ekstensi. Nah, cara menginstalnya bagaimana? Kita pilih sidebar si extension. Nah, di sini teman-teman cari yang namanya ekstensi VS Code Strip Icons. Nah, ini cari yang pengembangnya atau developernya ini VS Code Icon Team. Setelah itu teman-teman tinggal install aja dan nanti akan muncul kotak di sini. Mau pilih icon yang mana, teman-teman pilih yang VS Code icon. Klik. Kemudian ada dua ekstensi juga yang akan kita tambahkan lagi selain VS Code icon. Teman-teman silakan ketik php in gitu ya. Teman-teman install php IntelliPens yang ini. Silakan teman-teman install. Kalau sini saya udah install ya. Kemudian PHP IntelliSense. Jadi yang ikonnya gajah ini sama yang ikonnya PHP ini ya. Jadi di sini dua ekstensi di sini membantu kita dalam mempelajari struktur dari sebuah HTML. Oke, kalau sudah diinstal tiga ekstensi tersebut, kita kembali lagi ke Explorer kita. Ini di kelas saja. Kita balik lagi ke contoh 04.php. Di sini karena tulisannya masih kecil ya, saya akan besarkan dulu agar teman-teman bisa kelihatan. Teman-teman boleh menggantinya juga ataupun tidak, silakan. Di sini saya akan mengganti font size-nya menjadi 24. Kalau tadi itu defaultnya 14, kita sekarang ganti ke 24 agar lebih terlihat jelas. Kita save dan close. Nah, ini jadi lebih besar ya. Oke, langsung saja kita mulai coding PHP kita. Masih ingat apa tag pembukanya? Ya, betul, ini adalah tag pembukanya. Di sini ada kurang dari sama dengan tanda tanya PHP, dan untuk tag penutupnya adalah tanda tanya dan kurung siku ke kanan atau lebih dari ya.
Oke, setelah ini jangan lupa kita kasih jarak ya, biar lebih rapi. Oke, di sini kita akan membuat PHP sederhana aja untuk menampilkan kalimat ya. Di sini saya akan menggunakan echo. Echo di sini untuk menampilkan output dari si PHP tersebut. Jadi untuk PHP di sini kalau teman-teman mau menampilkan output, ini harus menggunakan echo. Dan teman-teman lihat di sini di sebelah kiri, ini contoh 04.php-nya jadi warna merah dan ada tanda satunya. Di sini ini artinya kita ada kesalahan coding atau coding kita belum lengkap, seperti itu ya. Jadi enaknya untuk code editor menggunakan salah satunya menggunakan Visual Studio Code. Di sini ada penanda kalau kita ada error, teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini saya close dulu. Oke, untuk menampilkan output kita juga harus menggunakan kutip 2 ya. Kutip 2 seperti ini. Nah, di sini baru kita masukkan kata atau kalimat apa yang akan kita tampilkan di dalam PHP ini ya. Misalkan di sini ini adalah script PHP pertama saya, dan di sini saya akan menggunakan perintah BR ya. Teman-teman masih tahu BR buat apa? Ya, buat membuat baris baru. Di sini kita bisa gunakan tag HTML di dalam echo ini. Kemudian jangan lupa dikasih titik koma seperti ini. Kemudian kita echo lagi, kita tampilkan baris baru dengan kalimat saya sedang belajar PHP misalnya ya, seperti itu. Ini juga jangan lupa titik koma. Jadi untuk PHP ini teman-teman jangan lupakan titik koma di belakang ya. Kalau teman-teman lupa titik koma, dia akan error seperti ini. Nah, ini ya. Ini dia akan merah. Unexpected echo ya. Jadi teman-teman wajib titik koma, jangan lupa titik koma. Oke, setelah itu ini tandanya kita belum save data kita, masih bulat seperti ini. Kita save, pilih file, save atau Ctrl S seperti biasa ya. Ctrl S. Nah, ini kalau sudah tidak bulat ininya berarti sudah di save ya, teman-teman. Oke, setelah ini silakan kita buka web browser kita masing-masing. Oke, teman-teman, kalau teman-teman sudah membuka web browsernya, sesuai yang tadi saya bilang bahwa PHP ini wajib menggunakan web server ya, teman-teman. Jadi di sini kita harus mengaktifkan web server kita terlebih dahulu. Kita cari aplikasi exam kita atau SAM kita, pilih SAM Control ini. Kemudian kalau sudah terbuka, ini tampilannya pasti agak sedikit berbeda dengan teman-teman, karena di sini saya menggunakan versi yang lain. Tapi secara penggunaan sama aja. Di sini teman-teman aktifkan atau start si modul Apache-nya. Yang kedua adalah MySQL. Kita start aja keduanya seperti ini. Nah, kebetulan nanti juga ini teman-teman lihat portnya di sini mungkin teman-teman beda dengan saya. Saya di sini portnya 4499 dan 8080. Ini nggak apa-apa ya, nanti saya jelaskan kenapa bisa beda. Oke, kalau sudah diaktifkan keduanya, modul Apache dan MySQL, kita di minimize aja SAM-nya. Lalu untuk membuka file yang sudah tadi kita buat, kita ketikkan localhost / nama folder yang tadi kita sudah buat. Kalau tadi berarti WP1 ya. Sini nanti teman-teman langsung enter aja. Nah, kebetulan kalau di sini saya error. Karena di sini saya harus menggunakan port 8080 baru dia running. Jadi teman-teman cukup running seperti ini aja, localhost WP1, tidak perlu menggunakan 8080 karena kebetulan di sini untuk Windows saya harus menggunakan port yang lain untuk menggunakan si exam ini ya. Oke, kalau sudah, ini ada folder WP1 kita. Di sini ada contoh 4.php yang kita sudah buat tadi. Ini kelihatan class modified-nya, kemudian size-nya. Nah, nanti teman-teman langsung klik contoh 04.php tadi. Nah, berikut ini adalah tampilan hasil dari file PHP tadi yang sudah kita buat. Oke, di sini saya zoom menggunakan zoom dari browser ya. Ini adalah script PHP pertama saya. Saya sedang belajar PHP. Nah, jadi dia langsung berada di bodinya teman-teman ya. Dan untuk si titelnya ini belum ada judulnya.
Karena di sini PHP tadi kita belum menggunakan tag title ya dalam HTML. Jadi nanti kita bisa mengkombinasikan nih keduanya antara HTML dan PHP seperti itu ya. Jadi ini secara singkat penggunaan PHP seperti ini. Berarti kalau teman-teman ini linknya seperti ini ya, localhost p1 contoh 4.php. Kalau saya seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk coding PHP kita. Oke, setelah ini kita balik lagi ke materi kita. Lalu apa sih perbedaannya HTML dengan PHP? Nah, kalau HTML ini dia URL-nya seperti ini. Karena dia tidak menggunakan web server, jadi dia dicari berdasarkan filenya ya. Misalkan kita simpannya di C, SAM, htdocs, modul web 1, kemudian contoh 1.html. Ini tidak menggunakan web server. Nah, bedanya kalau menggunakan web server, ini menggunakan localhost tadi ya teman-teman ya, yang kita sudah praktekkan. Localhost / kemudian nama folder kita, baru nanti nama file kita apa. Nah, secara penjelasan, HTML ini dapat diakses langsung tanpa akses dari web server ya teman-teman. Jadi teman-teman kemarin bisa langsung klik 2 kali, itu karena tidak menggunakan web server teman-teman. Kalau PHP ini harus menggunakan web server karena agar script PHP kita dapat berjalan ya, seperti itu. Kemudian untuk perbedaan HTML dan PHP ini, di sini coding HTML bisa dibaca dalam format PHP atau .php. Tetapi coding PHP ini tidak bisa dibaca dalam format HTML. Oke, jadi ke depan kalau kita menggunakan HTML juga di dalamnya ada PHP, kita harus menggunakan format .php. Karena kalau kita pakai format .html, ini coding PHP tidak bisa terbaca. Jadi nanti hasilnya error ya, teman-teman. Seperti itu untuk perbedaan HTML dan PHP. Oke, mungkin itu dulu penjelasan kita sebagai pengenalan dari PHP di pertemuan 3 ini. Oke, nanti di pertemuan 4 kita akan membahas tentang dasar-dasar PHP. Jadi di pertemuan 4 ini kita akan mendalami lagi tentang PHP-nya ya teman-teman ya. Kita akan membahas variabel, tipe data, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi segitu dulu materi kita untuk pertemuan 3 ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.